pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dicetuskan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Surabaya, terjadi pertempuran kecil yang dilakukan oleh rakyat Surabaya yang dikenal pertempuran 10 November, mengorbankan seluruh jiwa raga mereka demi tanah air tercinta, walaupun hanya menggunakan senjata tradisional di tangan mereka. Untuk lebih jelasnya, mari simak cerita di bawah. Jamu pegel ini nih, Mbak. Yes, Mbak. Caca, ono apa sih Cak? Kok belayu-belayu kayak diubur setan? Tondo sekutu toko meneh arah menjajah Surabaya. Maju, maju. Merdeka, merdeka. Ayo cepetan, sekutu wis tekan nang hotel Yamato. Ayo cepetan, sekutu wis tekan nang hotel Yamato. Ayo, ayo. Cepetan nang hotel Yamato, sekutu selak. Seluruh rakyat Surabaya bersama-sama saling bahu-membahu dalam menghadapi penjajah. Mereka berjuang tanpa pamrih dan kenal lelah demi cita-cita tanah air tercinta serta tumpah darah. Kebahagiaan mereka adalah merdeka dari penjajah di atas bumi pertiwi yang kita cintai bersama. Satu demi satu pejuang Indonesia gugur di medan perang hanya untuk membela tanah air. Mereka tidak pernah mengharapkan tanpa jasa-jasa para pahlawan. Dengan semangat 45, mereka terus maju ke medan tempur untuk menggapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Mari kita ikuti perjuangan mereka. Siap, Kapten. Bagaimana pasukan kita? Sudah siap apa belum dalam merebut kota Surabaya? Lapor, Kapten. Pasukan sudah siap. Gordon Smith, Yes, sir. bagaimana strategi kita untuk merebut kota Surabaya? Kapten Donald, Siap, Kapten. sekarang kita berangkat menghadapi para pribumi Surabaya. Siap, Kapten. Pasukan maju. Sementara itu, kesibukan di dalam kebenaran. Gubernur lagi sibuk memikirkan serangan agresi sekutu. Bersama dengan itu, datanglah utusan dari sekutu yang mau menawarkan kesepakatan damai. Untuk lebih kelanjutannya, mari kita ikuti ceritanya. Ampun, Bu Gusti. Gubernur nuwun sewu. Ada apa? Buatan kamu, Gusti. Tamu dari mana? Saking company, Gusti. Di mana tamunya? Suruh masuk. Baiklah. Good morning, Gubernur. Good morning, what happened? Sebelumnya, kami minta maaf, Tuan Gubernur. Tujuan kami ke sini untuk mengantarkan surat ini dari Kapten Christian Malabi. Apa? Bagaimana, Tuan Gubernur? Apakah Tuan mau bergabung dengan company? Tidak. Baiklah, nanti Tuan Gubernur akan tahu akibatnya. Kemudian sang gubernur menyuruh Musrifah untuk menyebarkan seruan kepada Arek Surabaya agar melawan setiap agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi yang kita cintai ini. Musrifah, Oke, Gusti Gubernur. kamu sebarkan ke seluruh arek-arek Surabaya untuk melawan agresi penjajah yang mau menguasai bumi pertiwi kita. Baik, Bu Gusti Gubernur. Kira perlawanan arek-arek Surabaya mencapai puncaknya dengan mengobarkan semangat perjuangan untuk mempertahankan kota Surabaya. Di sisi lain, suara lantang semangat kemerdekaan sedang bergemuruh di setiap pojok-pojok kota Surabaya. Merdeka! 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 Siapakah pengobar semangat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semua telah angkat tangan
Mereka telah meminta agar kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera merah putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan mereka masing-masing. Pada masa itu, mereka telah memperkuatkan diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semua, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan bila pemimpin tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kalian sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kami ini akan membawa bendera merah putih untuk takut padamu. Kau menyuruh kami mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kami membawa senjata-senjata yang telah kami rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untuk tuntutan ini, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada. Tapi inilah jawaban kita. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat kain putih, merah, dan putih. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara di Indonesia, penduduk kota Surabaya, bersiaplah. Ini keadaan genting. Saya peringatkan, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, mari kita ganti dengan menyerang mereka. Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka. Merdeka! Merdeka! Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Sebab Allah berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Allah akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Suara dentuman peluru-peluru dan bom sekutu menghiasi kota Surabaya. Asap bom menyebar kemana-mana. Pejuang Surabaya terus maju tak gentar dengan para penjajah. Seruan para pejuang untuk memperoleh kemerdekaan semakin kuat, membasahi setiap keringat yang keluar, tiap tetes darah yang mereka tumpahkan demi menggapai kemerdekaan yang sejati. Serang! Sambil diiringi pidato dari Bung Tomo, peperangan berlangsung sengit antara para pejuang kemerdekaan dan para penjajah yang akhirnya dimenangkan oleh para pejuang kita. Dengan diiringi semangat yang dikobarkan dalam sanubari setiap area-area Surabaya, akhirnya para penjajah berhasil dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Sekian peristiwa 10 November 1945 telah lama berlalu. Hari itu telah jauh berada di belakang kita sekarang. Namun patutlah kita kenang jasa mereka semua. Pejuang kemerdekaan tidak kenal namanya. Beliau pejuang yang patut selalu kita kenang, belajar dan belajar untuk sebuah cita-cita. Cita-cita adalah satu bagian dari para pendahulu kita. Para pejuang berkorban jiwa dan raga untuk tanah air ini. Ayo, marilah kita bersama-sama dalam sebuah barisan panjang menunaikan tugas kewajiban kita sebagai putra-putri bangsa. Ampun Gusti. Gubernur, apakah Bung Karno. Adam Smith! Lebih baik hancur lebur daripada tidak merdeka.
Indonesia lagi.